Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua, silakan pimpin doanya. Terima kasih kepada ketua yang sudah memimpin doanya pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini diberi kemudahan dan bermanfaat kelak nanti. Amin. Sebelum memulai pelajaran, Ibu pengen tahu nih siapa aja yang hadir hari ini? Ibu absen dulu ya. Nah, Anissa hadir? Hadir, Bu. Herman hadir? Rukia hadir? Hadir, Bu. Tania hadir? Hadir, Bu. Tania hadir, Bu. Niko hadir? Oke, baiklah, hadir semua ya hari ini. Pembelajaran hari ini Ibu ada ice breaking nih, biar kalian tuh fokus bersama pembelajaran kita hari ini. Ibu ada 3 kata yang harus kalian ingat. Nah, itu yang pertama fisika, kimia, biologi. Cuma tiga kata, gampang kan? Nah, yuk. Kalau Ibu bilang ini apa? Biologi, Bu. Ya, Kimia, ini apa? Bu. Ini? Fisika, Bu. Ya, pintar. Tepuk tangan semuanya. Ya, fokus ya semuanya. Oke, baiklah. Kita lanjut ke materi kita. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu. Apakah anak-anak Ibu sudah pernah menonton tentang Detektif Conan? Sudah ya? Nah, di film itu dijelaskan bagaimana mengungkap siapa pelaku kejahatannya dari awal hingga akhir. Nah, Conan melakukannya dalam pengungkapan masalah misterinya itu melalui pengamatan. Nah, biasanya ciri khasnya Conan itu kan dalam Detektif Conan tuh beliau menggunakan kaca pembesar. Nah, di dalam pembelajaran sebelum kita masuk berkaitan tentang pengamatan, Ibu akan menjelaskan yaitu apa sih sebenarnya ilmu pengetahuan alam itu? IPA. Nah, ilmu pengetahuan alam itu menjelaskan bagaimana perkembangan pengamatan para ilmuwan pada zaman dahulu melalui pengamatan yang mereka lakukan menjadi hipotesis. Pengamatan ilmiah itu terbagi menjadi 3 langkah. 3 langkah yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama pengamatan, yang kedua inferensi, dan yang ketiga mengkomunikasikan. Nah, apa saja sih dari ketiga tersebut? Ibu akan menjelaskan. Pengamatan itu pengamatan melalui panca indera, termasuk yang melakukan pengukuran dengan alat-alat ukur yang sesuai. Nah, pengamatan melalui panca indera ini kita bisa melihat melalui mata kita. Nah, yang kedua pembuatan inferensi. Nah, pembuatan inferensi itu menjelaskan tentang deskripsi berdasarkan apa yang kita amati. Nah, contohnya ini, ibu melihat benda di depan ada papan tulis. Nah, benda di depan papan tulis itu Ibu deskripsikan bentuknya seperti apa. Misalnya papan tulis itu berbentuk persegi panjang, warnanya putih. Nah, itu dimaksudkan dengan inferensi. Sedangkan mengkomunikasikan itu menjelaskan apa hal-hal yang telah kita tangkap dari inferensi dan pengamatan tersebut, kita jelaskan kepada teman kita. Nah, misalnya Ibu contohkan ya kepada anak-anak, misalnya Ibu melihat di depan itu ada papan tulis. Nah, di papan tulis itu bentuknya persegi panjang. Warnanya putih. Nah, itu caranya yang dimaksud dengan mengkomunikasikan. Saya jelaskan tadi tentang objek dan pengamatan. Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak melalui LKPD. Kemarin Ibu sudah membagi satu kelompok ada 4 orang kan. Jadi ada 5 kelompok yang udah Ibu bagi. Silakan pindah posisi tempat duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, setelah Ibu bagi
kelompoknya tadi, silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Nah, di dalam tabel itu kan ada dua di dalam LKPD. Yang pertama itu tentang kita mengamati teman sebangku kita. Nah, di dalam kelompok itu kan ada 4 orang. Jadi silakan amati teman satu kelompok kalian masing-masing berpasangan. Nah, sedangkan yang tabel yang kedua, anak-anak ibu silakan amati benda-benda yang ada di sekeliling kelas. Bisa dipahami? Nah, waktunya tadi sudah habis, sudah 20 menit. Nah, siapa tadi perwakilan kelompoknya yang akan mempresentasikan hasil pengamatannya tadi? Silakan maju. Ya, kelompok pertama silakan maju. Nah, di dalam LKPD tadi ada pertanyaan, mengapa di setiap pengamatan itu berbeda-beda dalam berpasangan? Karena setiap orang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Dalam suatu objek, apa yang mereka amati itu tidak mungkin bersamaan, tidak mungkin sama karena mereka mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, kesimpulan dapat kita ambil dalam pengamatan, pasti setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Apa yang beliau amati, setiap orang itu berbeda, tidak ada yang sama. Oke, baik. Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk besok. Silakan cari apa manfaat dari pengamatan ilmiah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika memang tidak ada yang ingin bertanya, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.